Setelah menjadi ibu rumah tangga, rasanya tantangan yang dihadapi itu semakin banyak dan semakin berat. Dan ini harus diimbangi dengan kemampuan kita untuk memanage emosi. Tapi kok rasanya sering terasa berat ya? Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Anissa Apriani. Pada video kali ini saya ingin membahas suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh ibu rumah tangga, yaitu manajemen emosi saat menghadapi tantangan sebagai ibu rumah tangga. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang kesehatan mental untuk ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kondisi emosional kita. Seperti misalnya saat kita mempunyai bayi ya, atau anak kita sudah berusia di atas 2 tahun, kita tidak bisa mengatur nih kapan dia akan menjadi anak yang anteng, kapan dia boleh tantrum, kapan dia akan mogok makan. Kita harus selalu siap sedia untuk menghadapi tantangan demi tantangan yang terus bermunculan setiap harinya, di setiap waktu malah. Belum dari anak, belum dari suami, atau mungkin bahkan dari orang-orang sekitar yang rasanya semakin banyak dan semakin kompleks. Sebelum menjadi semakin tidak terkendali, sangat penting untuk kita bisa belajar mengelola emosi dengan bijak. Di video ini saya akan membagikan beberapa tips praktis untuk menghadapi tantangan sebagai ibu rumah tangga dan mengelola emosi kita dengan baik. Tips yang pertama, mengenali emosi yang muncul. Langkah pertama dalam manajemen emosi adalah mengenali emosi yang muncul. Sadarilah perasaan-perasaan yang timbul seperti misalnya marah, atau sedih, atau stres. Identifikasi apa yang memicu emosi tersebut, lalu berikan waktu untuk merasakannya, memahaminya, tanpa menghakimi. Jangan terburu-buru ingin rasa itu pergi, karena semakin kita terburu-buru, maka semakin tidak terproses si emosinya dan semakin tertekan emosinya. Dan nanti ia bisa muncul dalam bentuk yang mungkin tidak kita inginkan, entah itu luapan amarah atau hal-hal lainnya yang tidak kita inginkan. Tips yang kedua, berkomunikasi dengan pasangan atau dengan keluarga. Penting untuk berkomunikasi dengan pasangan atau anggota keluarga mengenai emosi yang kita alami. Bicarakan secara jujur tentang perasaan dan bagaimana sih kita ingin didukung. Komunikasi yang terbuka dan saling mendengarkan akan dapat membantu memperkuat ikatan emosional dan juga menyelesaikan konflik dengan lebih baik. Keluhan klien saya mungkin di atas 70% bermasalah dengan komunikasi, sehingga segala urusan menjadi terhambat. Kita tidak bisa pungkiri ya bahwa perbedaan pola asuh misalnya dengan pasangan akan sangat mempengaruhi proses komunikasi kita. Jadi untuk memperbaiki komunikasi ini bukan tidak bisa, hanya saja perlu pembiasaan. Jika dirasa sangat kesulitan untuk memperbaiki masalah komunikasi ini, bisa meminta bantuan ahli atau mempelajari cara perbedaan berkomunikasi antara laki-laki dan perempuan agar menciptakan komunikasi yang lebih efektif. Dan tips lainnya adalah memperbanyak mengobrol. Karena dalam rumah tangga itu lebih dari 70% isinya hanya ngobrol. Mungkin bisa membiasakan mengobrol hal-hal yang tidak penting sekalipun agar terbiasa untuk menjalin komunikasi yang lebih baik. Tips yang ketiga, mencari cara untuk mengatasi stres dan frustrasi. Stres dan frustrasi ini seringkali muncul dalam peran ibu rumah tangga ya. Stres ini adalah respon alami tubuh saat kita menghadapi berbagai tuntutan, tekanan, atau bahkan perubahan. Sedangkan frustrasi adalah rasa kecewa saat kita gagal untuk mencapai sesuatu. Misalnya anak sulit makan, berat badannya seret, atau mungkin kondisi keuangan keluarga yang terhambat, dan banyak lagi masalah lainnya dalam kehidupan ibu rumah tangga yang bisa menjadi pemicu stres dan juga frustrasi. Temukan cara-cara yang efektif untuk mengatasi stres dan mengurangi rasa frustrasi. Bisa dilakukan dengan menggunakan metode khusus seperti untuk merilis stres. Seperti salah satu contohnya yang sering saya share di Instagram dengan teknik emotional freedom technique,
atau bisa juga dengan melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, jalan-jalan, atau mungkin melakukan hobi yang disukai. Dan jangan lupa untuk mengatur waktu untuk diri sendiri agar dapat memulihkan energi secara mental dan juga secara emosional. Tips yang keempat, praktikkan teknik relaksasi dan juga pernafasan. Teknik relaksasi dan pernafasan dapat sangat membantu dalam mengelola emosi. Coba praktikkan pernafasan yang dalam dan juga perlahan, seperti saat kita sedang merasa tegang atau marah. Dan juga sediakan waktu untuk meditasi singkat atau melakukan latihan relaksasi, seperti yoga misalnya. Karena praktik ini dapat membantu menenangkan pikiran kita dan mengurangi ketegangan, juga melatih mindfulness kita atau kesadaran kita. Salah satu contoh teknik pernafasan yang bisa kamu praktikkan sehari-hari, misalnya dengan melakukan pernafasan perut. Sisihkan waktu yang santai sekitar 5-10 menit. Bisa dimulai dengan 5 menit di awal, dan ketika sudah terbiasa nanti bisa meningkatkan durasinya. Misalnya kita 5 menit berada dalam kondisi yang tenang dan rileks, tidak ada gangguan, kemudian tutup mata, perhatikan nafas kita, tarik nafas dalam dan keluarkan ke perut. Jadi rasakan bagaimana naik turunnya ke perut, kemudian bagaimana nafas kita masuk dan keluarnya. Lakukan itu selama sekitar 5 menit sampai badan kita merasakan adanya perasaan rileks. Tips yang kelima, cari dukungan dari komunitas atau dari profesional. Jika rasanya sangat sulit untuk mengelola emosi sendiri, jangan ragu untuk mencari dukungan dari komunitas ibu rumah tangga atau dari profesional kesehatan mental seperti psikolog atau terapis. Lalu bergabung dalam kelompok dukungan atau mencari bantuan dari terapis dapat memberikan wadah yang aman untuk kita berbagi dan mendapatkan nasihat yang berguna. Itulah beberapa tips praktis untuk mengelola emosi saat menghadapi tantangan sebagai ibu rumah tangga. Ingatlah, mengelola emosi adalah proses dan juga butuh waktu. Dengan kesabaran dan juga latihan yang konsisten, kita dapat menjadi lebih baik dalam mengelola emosi kita dan memberikan lingkungan yang positif bagi keluarga kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.